Oke, selamat datang kembali di vlog ini. Kali ini aku ajak Anda untuk mengikuti acara pembinaan atau ramatama atau sinkronisasi kegiatan atau program kerja pemerintah Kabupaten Banjarmasin yang mana akan diadakan di guest house di setelah itu, dan kita akan menyaksikan dan mengikuti sebagian video yang dapat saya tampilkan yang memang untuk publik, untuk kita dengar secara bersama-sama. Kita akan dengarkan. Yuk, langsung saja kita masuk ke bagian dalam guest house Ramadan seperti ini. Alhamdulillah alamin, salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati, kami muliakan Bapak Penjabat Bupati Banjarmasin, Bapak Muhammad Farid, SST PMSI. Yang kami hormati rekan-rekan kami para asisten buat, asisten juga para kepala UPD, kepala dinas, kepala badan, inspektur, sekwan, para kepala bagian, sekdis, kepala bidang, dan pejabat fungsional yang hadir. Pertama-tama mari kita persembahkan puji syukur kepada Allah SWT yang kita bisa hadir di house ini dalam rangka silaturahmi dan mendengarkan arahan dari penjabat Bupati Banjarmasin. Kebetulan baru hari ini kita akan mendengarkan arahan beliau terkait dengan program-program ke depan, pelaksanaan tugas apa yang harus kita kerjakan dari beliau. Kami laporkan Pak Biji bahwa yang hadir ini adalah seluruh pejabat eselon 2, Pak. Jadi terdiri dari kepala OPD, asisten, dan staf ahli. Kemudian juga pejabat eselon 3A, yaitu para kepala bagian dan sekretaris dinas, sekretaris badan. Kemudian eselon 3B-nya para kepala bidang. Kemudian juga pejabat fungsional media dan pejabat fungsional muda, Pak. Ya. Total lebih kurang 260 orang, Pak, menurut daftar. Tetapi tidak semuanya hadir karena ada beberapa rapat di provinsi yang saya tahu. Misalnya ada rapat di Kemenkumham hari ini, Pak, dihadiri oleh salah satunya eselon 3 di Perkintan. Karena mesti saya diundang juga, Pak. Satu cuma saya tidak hadir. Mungkin ada juga dari OPD yang lain yang kabinnya atau sekdisnya tugas luar atau sedang ada acara penting lainnya. Intinya ini sebenarnya pada forumnya sudah hadir, Pak. Hanya sedikit mungkin yang tidak bisa hadir. Jadi hari ini saudara sekalian kita akan mendengarkan sekalian ya perkenalan di dalam ya. Kalau kenal sudah, karena kita sudah ada acara bisa sambut kemarin, tapi hari ini lebih mendalam lagi untuk mendengarkan arahan beliau. Saya kira tidak perlu kami perpanjang lebar untuk semoga pertemuan kita ini mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah. Marilah kita buka pertemuan ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Segala demikian pertemuan dari kami. Kami hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan langsung. Baik, marilah kita dengarkan arahan dari pejabat Bupati Banjarmasin. Waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para asisten Pak PH Sekda, mohon izin saya berdiri ya. Baik, keren. Iya.
biar bisa melihat khalayak ramai di belakang saya. Mantap itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang terhormat, yang sama-sama kita banggakan PLH Sekretaris Daerah Bapak Insinyur Izrometa MSI yang baru saja tadi mengantarkan kita dalam kegiatan ini, dan juga yang saya hormati, saya banggakan Asisten 2 Setda Banyuasin yaitu Bapak Nur Yosef Zat Pak ya? Namanya 2 Zat. Pakai sabdu Pak. Jadi dulu begitu Zat STMT. Ya, makasih Pak Asisten 2. Yang saya hormati juga saya banggakan PLT Asisten 3 dan juga selaku Kepala BKPSDM Banyuasin Bapak Lukas Eli Haryono MM. Lalu dengan Pak Edi ini lama kami sama-sama lurah dulu. Yang saya hormati, saya banggakan para staf ahli, para kepala OPD yang ganteng-ganteng, cantik. Kalau ganteng-ganteng kan banyak. Kalau OPD yang kadis, yang perempuan, Ibu Kadinkes. Oh ada 4 ya. Oh berarti ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Ya. Yang saya hormati, saya banggakan juga para pejabat eselon 3, eselon 4 dan fungsional dalam lingkup Pemkab Banyuasin dan seluruh staf mungkin yang hadir dari protokol, dari OPD terkait yang di luar sana, yang mohon maaf mungkin tidak dapat tiket masuk ya. Apa ya? Yang insya Allah kita semua dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Pertama dan paling utama, kita sebagai hamba Allah yang beriman tentunya kita harus senantiasa bersyukur. Ada duit bersyukur, kate duit juga bersyukur, ya. Banyak masalah juga bersyukur. Kenapa? Kita masih diberikan nikmat panjang umur. Amin. Aman, kita masih bisa sujud di sejadah, itu alhamdulillah. Amin. Berarti ada kesempatan kita untuk masuk surga. Amin. Jadi dosa, kalau urusan dunia dosa nengok kebucuk, kalau akhirat memang kebucuk. Kalau nengok kebucuk itu habis-habis Pak urusan dunia Pak. Ya, jadi kita nengok ke bawah baik. Jadi apa yang bisa kita lakukan hari ini, alhamdulillah panjang umur, kita masih diberikan bisa bernafas oleh Allah, kesehatan yang luar biasa. Karena sehat itu mahal Pak. Pak Amin, benar Pak Amin ya? Tak pacak dibeli Pak, sehat itu. Kalau kita sakit, berapapun tak katik nilainya. Jadi kesehatan itu penting. Nah, hari ini kita bersyukur karena masih diberi nikmat sehat. Oleh karena itu harus tetap dijaga kesehatan kita masing-masing. Pertama, ya pastinya kalau kita nak sehat Pak Isro, dari bangun tidur sampai tidur lagi harus diatur ritmenya, metabolismenya harus diatur, semua harus diatur. Pertama, bangun tidur kita alhamdulillah, yang muslim sholat subuh, syukur-syukur tahajud, sholat taubat dulu, tahajud, sholat hajat, bangun sudah fresh menyambut pagi, lanjut sholat. Setelah itu yang dah sholat subuh udah pasti di pagi. Satu.
Nah, jadi setelah sholat subuh lanjut lagi ngaji, wirid, sholat isra, sudah itu duha, masuk lagi qobliyah zuhur, ba'da zuhur, lanjut lagi asar, sampai tidur lagi. Sebelum tidur baca doa dulu. Nah, metabolisme itu terus dijaga, Pak. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun terus, jaga terus. Nah, itu wujud syukur kita kepada Sang Khalik. Sampai kita menghembuskan nafas terakhir. Dan kita belum tentu sempurna, Pak, ya, Bu. Kita ini semua tidak sempurna, tapi minimal apa yang sudah digambarkan dari para kiai, para guru kita, metabolisme itu kita jaga. Nah, itu pola waktu yang kita atur. Belum lagi pola makan dan minum. Pola makan dan minum jangan kekenyangan, jangan pula kita kelaparan. Sama lapar makan, Pak, Bu, jangan ditahan, ya. Terus juga Pak asisten ini biasa menerima tamu, disiapkan sama TU, Pak, teh apa kopi? Teh. Ada tamu lagi, disiapkan lagi kopi. Jadi campur aduk, gula makin banyak. Nah, amat baca, air putih baik. Jadi pola makan dan pola minum juga harus diatur. Kenapa Pak PJ Bupati sampaikan ini? Karena Pak, kita yang kembali yang dikejar apa? Ya? Untuk hidup gitu. Jangan terbalik, ya. Hidup untuk pegawai. Kita pegawai ini untuk hidup. Nah, hidup kita apa? Ya tadi itu metabolisme yang kita jaga tadi itu. Nah, tapi kalau pegawai kita tidak selesai, tidak pacak hidup juga. Kenapa? Pertama, Pak Kadis PKPSN tugasnya coba buat cerdas dulu kan Pak PJ kemarin minta melalui Pak Sekda nama jabatan nomor teleponnya ada nih. PSDN. Jadi ada di sini nomor telepon Bapak Ibu semua ada di saya. Nah, saya minta dibuatkan supaya saya bisa mengenal lebih dalam teman-teman semua. Misalnya kepala OPD telepon nggak ngangkat, langsung telepon kabinnya. Kabin nggak ngangkat, telepon kasihnya. Ya, Pak PJ ini kan staf juga dulu. Jadi jangan mati di Siko, tidak baca Siko ini, kita cari yang lain baca. Jangan mati di Siko uang. Jadi kita harus jadi off-roader. Jadi 4 WD. Tidak ada bisa cari yang lain, tinggal pegawai. Nah, itu harus disiapkan dari sejak dini persiapan. Jadi kita tidak mati langkah, tidak mati musi. Ya. Nah, ini harus kita persiapkan. Nah, baik, kembali lagi ke metabolisme tubuh tadi, ya belum selesai. Jadi dijaga dari sekarang ritmenya supaya staf kita, Bu Kadiskes, itu masuk pegawai kantor mukanya senyum, ceria. Kalau lah masuk kantor lah cemberut, lah biksal pula gitu. Apa ini kan kaget tiba-tiba ninja ini. Ada masalah apa kawan ini kan masuk-masuk cak peringasan. Nah, tapi kalau kita Pak PJ Bupati ngomong ini Pak Asisten Pak Sekda, jadi artinya ya teman-teman sudah harus paham bahwa kalau pas kita ke kantor itu kalau metabolisme kita jago tadi itu insya Allah kita siap walaupun dalam kondisi apapun. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, seluruh orang-orang tangguh dan hebat yang ada di hadapan saya hari ini, berarti kita semua adalah orang pilihan. Tidak semua di Banyuasin bisa duduk di sini.
berarti kita adalah orang pilihan yang memang dipilih untuk memberikan kontribusi nyata buat Banyuasin. Kalau Pak Jokowi selalu menyampaikan di kesempatan anggaran 10 miliar, 7 miliar habis perjalanan dinas, rapat, snack, bangunnya cuma 3 miliar dari 10 tadi. Itulah kontribusi nyata, sehingga anggaran kita juga itu harus terlihat nyata oleh masyarakat. Eranya sudah berubah ya teman-teman semua. Dulu ingat masih banyak fiktif hotel dulu BPK sisir setiap tahun temuannya fiktif hotel. Sekarang udah nggak zaman lagi. Malu kalau ketemu fiktif hotel itu, nggak boleh ya. Jadi harus pintar-pintar kita melihat situasi dan kondisi, tahan diri, tahan nafsu, jangan terabas lep. Kalau nggak ngerti nanya, ya ini ada kesempatan, kesempatan ini. Barang itu bukan disengaja terkapar sama itu, bukan. Wong takut nyentuhnya. Yang kawan ini tadi, tinggal lah ini. Ya, jangan. Harus bertanya dulu, kenapa ada dompet diambil-ambil di tengah jalan, di kapal ke wong lewat, tidak diambil. Giliran kawan tadi tidak ngerti kan? Tuh dompet, tidak diambil. Kalau hanya isinya dalam dompet nih kan, pas diambil dompet ada tali, kena prank, kena prank. Jadi kita harus berpikir luas, berpikir open minded, terbuka. Jangan kita seperti katak di bawah tempurung, ya. Sehingga dalam membangun di Banyuasin kita tidak ketinggalan dengan kota Palembang, kota di Kabupaten Muba, gitu ya. Nah, alhamdulillah syukur saya ini kan kemarin dapat transfer pemain saya ini. Dari Lahat ditransfer ke Banyuasin ya. Jadi bukan cuma pelatih timnas baik, PJ Bupati juga ada transfer Pak. Sehingga saya bisa memperluas wawasan, perbandingan, mengcompare apa yang ada di Lahat yang tidak ada di Banyuasin. Alhamdulillah, kesan pertama saya menginjak kaki di Banyuasin, kesan pertama saya adalah luas dan tertata dengan baik. Luas dan tertata baik. Karena kalau di Lahat itu banyak laksana TNI sama KAI. Iya. Hampir 80% karena ini punya TNI KAI yang pemerintah. Sehingga pembangunannya ya agak terhambat. Nah, kalau di Banyuasin kan luas karena memang tahun 2012 ya Pak ya. 2002 ya. 2002 itu zamannya Pak Amiruddin Inud ya waktu itu ya, bupatinya. Saya masih SMA dulu ya, beliau udah. Kalau pas bulan puasa itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuasin ya, mengucapkan selamat berbuka puasa, gitu kan? Bupati dulu kan, itu masih SMA saya dulu, SMA 3 Palembang. Saya ini enak ditatanya, ya, enak ditata untuk kawasan perkantorannya, kawasan pemukimannya. Nah ini sesuatu yang baik, positif membuat kita kalau analisis strong weakness itu SWOT ya, strong weakness, opportunity dan threat. Ini adalah peluang buat kita untuk menata
dibandingkan daerah yang saya sebutkan tadi yang sudah terkotak-kotak oleh tanah TNI dan KAI. Kalau di sini terbuka luas untuk pembangunan yang luar biasa bagusnya di Banyuasin. Oleh karena itu peluang ini harus kita manfaatkan. Nah, membangunnya di mana? Yang ada di OPD sebagai leading sektornya, yang parkirnya, bangun kawasan pemukimannya, bagiannya. Terus ingat nggak waktu di Surabaya itu ada wali kota gila taman, gitu kan? Ibu Risma kan? Sekarang gara-gara taman bisa jadi menteri. Sebetulnya Pak Dian juga suka nata-nata taman, bangun taman, jadi menteri juga. Jadi jangan sepelekan loh yang kecil-kecil itu. Cuma taman. Boleh lihat di Lahat sudah rapi sekarang taman-tamannya. Karena kabit di LH-nya kan yang bangun di Perkim. Terus yang merawatnya di kabit LH. Jadi kabit di lingkungan hidup itu Pak Awang namanya. Selalu WA saya, Pak sudah saya bersihin Pak taman ini, fotoin, terus di videoin, masukin Instagram, langsung berubah Pak wajahnya Lahat itu. Yang tadi stadion bolanya itu ketutup Pak Indra sama pohon-pohon, ditebang-tebangin terang, jadi orang main bola kelihatan dari jalan aktivitasnya. Yang tadi pagarnya itu nggak dicat, banyak peluru tumut, dicat rapi gitu. Itu aja dampaknya luar biasa. Trust, kepercayaan ke pemerintah itu langsung naik. Langsung di-polling saya. PJ Bupati cepat tanggap 77% langsung meningkat. Cuman hal kecil aja, nggak usah kita mau bangun mercusuar mall, nggak usah dulu. Nah, coba kita lakukan aja dulu tugas kita di OPD masing-masing. Yang bagian taman, alhamdulillah coba tadi yang mungkin sempat keliling pendopuan guest house sudah ngeliat taman rumput-rumput sudah bersih kan? Tempat parkir yang di sana udah dibabat. Saya bilang nggak boleh ada sesuatu barang yang ditaruh tanpa peruntukan. Semua ditaruh berdasarkan peruntukan. Nggak boleh ditaruh cuman taruh aja dulu. Iya, kayak ambal itu karpet di musola itu kan baru selesai diganti karpetnya. Alhamdulillah loh. Tepuk tangan buat Bapak Umum. Jadi langsung diperbaiki musolanya, karpetnya langsung ganti. Tadinya baju celana saya ini kalau sholat di situ kan nempel debunya itu loh. Karena mungkin udah lama ya nggak jadi ganti. Sekarang saya alhamdulillah bersama teman-teman semua saya upayakan kita ramaikan musola kita. Amin. Itu simbol subuh ngaji di sana, sholawatan. Ya. Kebetulan di Lahat itu saya gemarkan sholat busro. Sholat busro itu melambangkan kebahagiaan, kegembiraan. Intinya mendoakan kita semua, anak istri kita, guru-guru kita, pemimpin-pemimpin kita, semua masyarakat kita didoakan sholat busro itu. Ada yang hafal sholat busro? Ada? Kalau yang ada, angkat tangan, kita kasih 500.000. Mungkin nanti setelah rapat ini ya, harus masih aman. Setelah rapat ini ada yang hafal sholat busro? Pakai Esro hafal? Belum ya? Hafal Pak? Nah, boleh Pak? Berdiri Pak. Nah, tolong mic-nya. Pak, tulis di sini, ini 500.000 buat aku. Sebutkan nama dari OPD. Muhammad Irfan Aziz dari Dinas Pertanian. Panggilan Pak Aziz Irfan. Oh, Pak. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sahibul busra. Sahibul busra. Baik Pak, saya kasih ke depannya ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Udah, terima kasih Bu. Protokol ya. Ya, nanti di belakang kalau disuruh berdiri ya. Lagi lu. Ya, terima kasih Pak Irfan ya. Pak Irfan punya semangat yang luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Irfan. Insya Allah Pak Presiden pasti kita ini berikan sholat suami di tanah asing. Hari ini besok KUB kepada masyarakat dan lain untuk memikirkan suatu surah ini bersama. Jadi nanti datangnya bukan dari Pak Bupati dari bawah. Kita biasakan harus dari bawah. Ya, walaupun idenya dari Pak Bupati, tapi kita harus tampung aspirasi. Kalau nggak mau apa-apa, nggak dipaksa. Mau alhamdulillah. Ya. Kita enjoy kita ya, santai Pak. Nanti dipikir nyari pahala kan. Alhamdulillah setiap ada yang sholawat itu pahalanya terus mengalir ke kita. Di Lahat itu sudah PAUD, TK, SD, SMP, SMA, bahkan ASN-nya setiap memang rapat sholawat dulu. Menyanyikan Indonesia Raya, setelah itu sholawat dulu. Terus ada videonya, video kegiatan pembangunan di asing. Saya kemarin sudah dilihat nama Bu Titin, mana Bu Titin? Nah, ada videonya Bu Titin ya. Nanti masukin videonya Pak Ketua DPR, Dandim, Kapolres, Kejari, setiap kegiatan mereka ada video mereka terus kan. Lama-lama kan keterikatan batinnya kuat. Dimulai dari seperti itu. Jadi bareng-bareng membangun Banyu Asin. Jadi mereka akan merasa terpanggil untuk membangun Banyu Asin bersama-sama kita, seluruh jajaran di Pemkab Banyu Asin. Itu sarana sosialisasi yang bagus. Dan juga masyarakat lihat waktu diputar videonya di Videotron di sudut-sudut kota, video sekilas pembangunan Banyu Asin bersama jajaran Forkopimda dan OPD jajaran Pemkab Banyu Asin. Ini solusi yang bagus. Gak perlu kita ngobrol panjang lebar. Woi, aku lah bangun jembatan, aku lah bangun jalan, aku sudah ini. Gak perlu. Biar video yang bercerita, medsos yang bercerita. Nah, itulah fungsi dari Kominfo. Ya, kayak misalnya Karhutla kemarin, saran saya kan untuk keliling ke masyarakat, umumin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga masyarakat Kabupaten Banyu Asin, untuk waspada, sekarang sudah masuki musim kekeringan atau musim kemarau. Dihimbau untuk tidak membakar sampah sembarangan dan membakar ladang, kebun, hutan dan sebagainya. Jadi biar masyarakat dengar, woi, pegawai ini nyampe ke Banyu Asin. Nah, itu strategi. Jangan kita mati-matian ngomong aku loh, pagi masuk kantor, pulang pegawai ini. Kamu nak jika aku ini udah cak aku main aku gawe ini mati-matian ini. Tak perlu cak itu, ya. Tak perlu. Jadi itulah fungsi Kominfo mainkan. Makanya di sini
hari ini kita rapat ini Pak Asisten, Pak Sekda, kita perkuat fungsi OPD hari ini. Ya, saya minta tolong OPD yang tugas fungsinya sudah jelas, mainkan peranannya masing-masing. Yang masih ada tidak maksimal, mulai hari ini maksimalkan. Contoh di SUB misalnya, nah, saya lihat sering di SUB di Lahat itu pertama kali saya datang, saya minta seluruh rambu-rambu yang sudah jelek, yang lewat ini copot aja kalau belum ada yang baru, karena itu menandakan kota itu tidak terawat Pak Kadis DPR. Ya, kita lewat terus setiap hari di situ, nengok rambu-rambu, larang stopnya udah tidur main. Terus apa namanya, udah pecul taruh di bawah, taruh di bawah, dibiarkan ke air berbulan-bulan di trotoar itu. Nah, sepele, tapi itu menandakan bahwa kita itu tidak merawat kota kita. Tugas siapa itu? Bisub kan? Nah, seperti kata Peter F. Drucker, there is no underdeveloped country, but there is undermanaged country. Tidak ada negara yang miskin, yang ada adalah negara tidak terkelola dengan baik. Terkelola dengan baik itu yaitu masing-masing OPD tadi. Tugasnya Pak Bupati ngingatin, Pak Asisten, Pak PLH Sekda, Kepala Dinas, Camat, maksimalkan tugasnya. Karena kita digaji memang untuk itu. Sehingga di Lahat kemarin seluruh rambu-rambu yang jelek copot, ganti baru. Udah Pak, udah kami ganti baru, anggarannya ada, sudah bagus betul. Terus dalam rangka meningkatkan aksara ulu, huruf kagana. Nah, mau jalan Latin di bawahnya aksara ulu, baca huruf Palawa. Nah, supaya apa? Kayak di Malioboro itu loh Pak Edit. Kan orang foto kan jalan Malioboro ada huruf Palawa itu kan suatu kebanggaan. Jadi kita bangkitkan semangat budaya di Lahat waktu itu, karena memang ada historisnya. Tulisan itu ada di tanduk kerbau, di bambu itu ada. Nah, kalau misalnya Banyuasin ada juga seperti itu, ya monggo nanti sampai dengan papa nama seluruh pegawai kemarin pakai aksara ulu, Latin sama aksara ulu. Dan alhamdulillah Kadis Pendidikan dan Budaya sudah memasukkan muatan lokal aksara ulu di SD. Jadi anak SD sudah belajar baca aksara ulu. Nah, itu hal-hal yang kecil seperti itu tapi berdampak besar buat masyarakat. Akhirnya apa? Yang Banyuasin yang heterogen 80% balik ke Lembang kan? Pegawai kita ini pejabatnya. Nah, kan heterogen. Ada suku Komri, ada suku Ogan, ada suku dari Lahat juga katanya, Bali, Jawa, ya kan? Lengkap di sini. Tapi kalau sudah mau Banyuasin, ada pakem yang sama-sama kita harus sepakati bersama tadi. Apa ciri khasnya? Yang membawa kita menjadi suatu keluarga besar Banyuasin. Nah, mulai nanti dengan itu pengertian PKK kita juga, misalnya kalau pakaian ini logo apa nih Pak? Oh, itu kejumpe. Oh, itu apa ikan deh gitu? Ikan sila. Oh, Ikan tadinya Pak. makan juara atau di dunia. Nah, cari apa yang khasnya Pak lihat tuh tugasnya, bangun taman. Ciri khas Banyuasin apa? Kalau di Lahat itu ada serunting sakti, sipai tidak sambil megang golok dan nunjuk, gitu kan? Ciri khas apa? Jadi kalau menurut Banyuasin langsung ingat apa? Sapi. Gerobak sapi. Sapi dulu. Gerobak sapi dulu Pak. Gerobak sapi ya. Gerobak sapi dulu. Coba pikirkan udah apa? Coba saya tes sekarang. Diam dulu Pak, saya tes.
langsung otomatis ngomongnya. Ya. Palembang. Merah. Kan? Lidah. Banyuasin. Udah. Susah. Nah itu ini. Nanti udah. Tapi yang bisa kita lihat turun mental, kalau Pak Soekarno kan memang nasionalis. Terus Garuda ya Pak ya, Bhinneka Pancasila ya, Patung Pancasila, nasionalis. Nah patungnya khasnya Banyuasin apa? Ada patungnya? Belum? Baru wacana? Nah, sudah berapa tahun Banyuasin berdiri? Belum ada monumental itu. Nah, ini harus kita bawa bersama teman-teman. Branding. Jadi kalau nyebut Banyuasin, Gerobak sapi. gerobak sapi. Kalau di Jawa kan Rido, ya kan? Gerobaknya ada lagi. Sapi juga ada. Iya. Gimana Pak Ibrahim? Nah. Gerobak sapi ada cerita zaman dulu Pak. Naik. Baik, yang lain konsentrasi mendengarkan. Ya jelas Pak. Nanti jangan ada sapi gerobak kilo sapi kilo apa jangan. Silakan. Pak Ibrahim, silakan Pak. Terima kasih Pak. Saya izin Pak Wadi. Sapi gerobak itu adalah sejarah Pak. Memang kalau mereka tidak tinggal di Balai Pak, ngaku ngomong ke sapi gila, gerobak gila itu. Karena mereka tinggal di Balai. Sapi gerobak itu adalah sejarah orang Pangambalai ini, pejuang Pangambalai mengangkat barangnya dengan sapi dan gerobak dulu Pak. Ke Palembang pun pakai gerobak dulu Pak, nggak ada semua begini. Sapi tadi ya. Iya, makanya dulu ada wacana Pak Amir, mantan batik itu monumen gerobak dengan sapi. Tapi saya bilang, yang kawan-kawan bilang sapi gila, kalau saudara-saudaranya itu orang Palembang semua, nggak ngerti Pak. Saya terhina Pak. Tepuk tangan buat Pak Ibrahim. Mereka bisa mengatakan dengan baik, tapi ngomongnya tidak benar. Saya siap Pak. Yang ngomong masalah. Siap. Kamu lihat temik Pangambalai belajar Palembang. Yang mana? Pak Kasat ini pelaku sejarah dari zaman. Iya Pak, dari kakek-kakek saya itu depati Pak. Bapak saya pesira, bukan saya mengatakan, tapi tahu sejarah. Sejarah rumah kita itu 148 tahun Pak, rumah Bali yang sampai rumah saya itu. Jadi saya tahu. Jadi kalau ngomong sejarah, jangan kalau begila langsung ngomong sapi gila, kalau begila jangan tahu dulu sejarahnya. Saya emosi Pak. Saya emosi. Astagfirullahaladzim. Bukan Pak, jangan maksud teman-teman ini pelajari dulu. Bercanda itu boleh, tapi pelajari dulu apa makna dari sejarah itu. Sapi apa? Sapi dan gerobak itu sejarah ya Pak. Itu Pak Amir dulu rencananya bangun itu, tapi sampai ini belum kasih gambar sudah Pak. Berarti itu hampir sama dengan Madura, karapan sapi. Iya, makasih Pak. Sekali perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh itu Pak Ibrahim. Terima kasih. Pak Kasat Dolomip ini Memang kakak aku nih yang kamu tuh kak. ini pelaku sejarah putra daerah. Jadi beliau tahu persis. Nyala. Nah kalau gitu nanti ini di bidangnya Pak Asisten Putri. Dispora. Asisten. Ekspor apa? Jadi saya nanti Pak Asisten ya coba dirumuskan dengan para tokoh masyarakat Sudah. simbol atau monumental Banyuasin itu apa. Nanti Pak Rian kalau kebangun di tahun depan minimal saya membangkitkan kembali semangat dari Banyuasin sehingga setiap kita menyebut nama Banyuasin kebanggaan kita timbul. Seperti saya waktu di Lahat, kalau saya nyebut Lahat saya timbul. Kenapa?
1001 megalit lah itu ya, 1001 air terjun. Jadi zaman dulu purbakala sudah ada nenek moyang kita buat batu megalit bentuk manusia, bentuk hewan, dan meninggalkan sejarah. Berarti zaman dulu di lahan nenek moyangnya pinter-pinter sudah mau membuat peninggalan artistik dan juga keilmuan. Bukan gampang mahat patung sebesar itu. Zaman dulu mana ada besi. Mungkin pakai batu juga mahatnya kan. Batu dan batu. Nah ini luar biasa Pak Indra. Jadi pengalaman yang ada di Indonesia harus kita bangkitkan sehingga kita memiliki jati diri. Ya, jangan ya seperti Pak Indra sampaikan tadi, bola balik kan ke Palembang. Yang terjadi apa? Penggerusan nilai-nilai kita. Jadi kita nggak memiliki rasa cinta Banyuasin. Karena kita balik Lembang. Tapi kalau misalnya kita pas masuk Banyuasin langsungnya gerobak sapi, wah benar ini. Berarti Banyuasin dulu dibangun dengan keringat, darah, dan perjuangan para pendiri dulu, para pesirah dulu, pesirah ya Pak ya? Bupati, pesirah. Nah ini menandakan Banyuasin ini tidak gampang dulu untuk dijadikan suatu kabupaten. Perjuangan yang luar biasa. Nah sudah itu kita perlu nanti patenkan apa yang akan kita ini bentuklah suatu monumen. Ya. Nah, monumen nanti tulis di sana sejarah sapi apa sejak tahun berapa perjuangan mereka. Dan bahkan saya di lahan juga saya cari nama-nama jalan dan jalan yang belum ada nama. Saya minta di sub cari mana di kota ini yang belum ada nama jalan. Ternyata ada beberapa nama jalan. Kita cari siapa pejuang-pejuang dulu yang ada di lahan. Jadi yang saya lakukan Bapak Ibu kecil-kecil aja, nggak usah besar-besar, tapi berdampak kepada sosial budaya masyarakat. Dan masyarakat merasa kehadiran saya itu ada gitu. Jadi waktu di momentum apapun, saya minta tolong betul teman-teman kuasai bidang tugas masing-masing. Nah, saya sudah bicara sama PLH Sekda, minta tolong nanti melalui para asisten, Pak Sekda, para asisten, coba belanja masalah di masing-masing OPD dicatat, nanti sampaikan ke para asisten yang menangani masing-masing. Nah, misalnya PKPSDM, permasalahannya apa? Sampaikan ke asistennya sendiri, kan? Sebagai asisten, PKPSDM, jadi melaporkan sendiri. Nah, contoh tadi Pak Sekda menyampaikan kaitan dengan PT Sumai, Pak Samu, PT Samu, perizinan untuk batu bara yang belum dapat izin dari PT Doli, itu satu masalah. Terus juga permasalahan tadi Pak Kadis PPR menyampaikan sampah terpadu yang belum dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Kita sudah melaksanakan, tapi pemerintah pusat belum. Ada satu. Terus lagi masalah yang ketiga, lingkungan hidup, masalah budaya tadi, sholat busro misalnya. Terus permasalahan, banyak permasalahan. Di belanja masalah nanti catat. Nanti saya minta setiap minggu kita rapat menyelesaikan masalah itu dan progresnya seperti apa. Setiap minggu para asisten melaporkan progresnya ke saya. OPD rapat setiap hari Senin. Usahakan setiap hari Senin rapat di masing-masing OPD progresnya. Setelah itu dilaporkan ke asistennya perkembangan progresnya seperti apa. Permasalahan jangan disimpan, sebutkan aja permasalahannya apa, nanti kita selesaikan secara bersama. Dari masalah itu loh Pak, judul itu ada kan, yang skripsi, tesis, disertasi,
proper. Yang diklat PIM 2 selain Pak Rian ada Pak. Nah, Pak Ryan juga, Ibu Yosi kan, sama Ibu Manvita, ya. Kan mau buat proper judul kan harus dari masalah, Bu ya. Temukan dulu masalahnya, baru dapat judul. Jangan terbalik, bikin judul dulu baru masalah. Itu terbalik. Jadi dari masalah dulu. Nah, makanya hari ini saya minta kita cari masalahnya dulu. Masalahnya ketemu, baru kita cari dulu. Tidak usah jauh-jauh. Saya waktu di Lahat, saya pernah cerita. Masalah waktu saya pertama kali datang ke Lahat, baru berapa hari saya di Lahat, ada anak tertabrak kereta api, kakinya putus. Satu masalah. Kalau saya kita pertanggungjawaban sebagai kepala daerah, apa yang sudah saya lakukan mengintervensi masalah itu. Terus berapa hari kemudian ketabrak lagi, meninggal. Kalau tadi putus, ini meninggal. Anak penjual pempek di Lahat meninggal. Besok lagi ada kendaraan ditabrak, beruntun terus terjadi. Nah, setelah kejadian pertama itu langsung saya kumpulkan OPD terkait isu PUPR, ya, terus camat, para asisten pastinya, Sekda, dan PTKI yang ada di Lahat. Ternyata dari 11 perlintasan kereta api itu, 3 sudah berpalang pintu, aman, karena secara otomatis dia akan buka tutup. Tapi 8-nya itu tidak ada palang pintu. 8 yang tidak palang pintu itu kalau pakai ilmu peluang, 1000 yang lewat, berarti 1000 juga potensi kecelakaannya. Tidak ada palang pintu, 8. Akhirnya saya ngambil keputusan, dari 8, 5 saya tutup permanen. Daripada nyawa hilang, 1 nyawa itu pertanggungjawaban luar biasa. 5 saya tutup permanen. Masyarakat minta dibuka karena mereka muter. Enggak, saya bilang tutup. Ini demi nyawa masyarakat Kabupaten Lahat yang kita cinta. Kalau Bapak mau bertanggung jawab, sini Bapak tanda tangan. Kalau dia meninggal, Bapak tanggung jawab. Tak kalah dia. Ya. Daripada saya tanggung jawab, Pak, saya bilang, Bapak aja mau nggak tanggung jawab? Berapa masyarakat yang mau minta buka tadi? Nah, coba tanda tangan di situ. Kalau misalnya ada kejadian, nah Bapak inilah tanggung jawab lagi. Ya, tak katanya kalah. Akhirnya tutup 5 pintu itu, sisa 3. Nah, 3 ini memang tidak pancaknya ditutup karena besar jalan. Sudah itu jalan utama. Sehingga 3 ini diajukan ke Kementerian Perhubungan untuk dibuatkan palang pintu. Alhamdulillah Pak Kadisubnya sudah lapor, Pak. Alhamdulillah spek teknis untuk pembangunan palang pintu sudah turun, Pak, dari direktur di Kemenhub. Alhamdulillah segera dibangun di APT. Iya Pak, siap masuk di APT. Jadi berdampak langsung pada masyarakat. Nah itulah saya minta OPD terkait harus berpikir kegiatan yang berdampak kepada masyarakat banyak, ya, sehingga apa yang kita lakukan ini bisa kita berikan rasa itu kepada masyarakat. Masyarakat kita merasa keberadaan kita. Bagaimana masyarakat mau mengakui atau merasakan keberadaan kita? Ya dari pembangunan yang terlihat. Seperti Pak Jokowi sampaikan tadi, jangan cuma rapat, terjadi, boleh, tapi harus pakai skala prioritas. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu, teman-temanku semua yang saya hormati, saya banggakan, saya menaruh harap besar kepada kita semua untuk segera melakukan dari identifikasi masalah dulu. Setelah itu lakukan pendalaman, masing-masing kabin yang menangani atau kabak itu untuk mencarikan solusi jalan keluarnya seperti apa. Tidak ada masalah yang tidak bisa terselesaikan, pasti ada jalannya.
nggak bisa selesai hari ini, besok-besok, nggak baca minggu depan, nggak baca bulan depan, nggak baca lagi tahun depan. Tapi ada progresnya. Seperti Pak Isel sampaikan ke saya, Pak, itu yang PT Samu itu, Pak, dari tahun 2015 nggak selesai-selesai ya. Masalahnya apa? Berarti kan udah 9 tahun nggak selesai-selesai izin batu bara itu. Ada apa? Berarti kemampuan kita memanage itu yang kurang, Pak. Ada unsur adalah penting masuk, balik sore, pagi masuk, balik sore, terus itu, Pak. Itulah kenapa trust, kepercayaan masyarakat itu turun sama ASN. Karena setiap masalah adalah paling aku udah lama di sini setahun, pindah ke dinas lain. Jadi tidak ada semangat untuk menyelesaikan masalah. Nah, tetapi pimpinan harus jadi juga. Ada masalah yang memang harus di postpone, tunda. Karena menyelesaikan masalah tanpa masalah, seperti pegadaian. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Jangan menyelesaikan masalah, timbul masalah baru. Nah, itu namanya dipospon, ditunda. Makanya saya bilang sama Pak Ica, ntar kita pelajari dulu. Jangan-jangan ini masuk kategori yang memang pospon. Memang dapat kita PAD, dana transfer. Ya. Tapi masalah baru muncul, lingkungan hidup dan lain sebagainya. Nah, itu perlu dikaji. Saya di lahan itu memang dapat dana transfernya, Pak. Anggaran 2,7 T, PAD-nya cuma 300 miliar. Kalau udah kasih dana transfer dari batu bara dan lain-lain itu, kolaps itu pemerintah Kabupaten Lahat itu. Sama kan di sini juga, Pak? Sama. PAD-nya hanya 300 ya, 300 miliar. Miliar ya? 400. Jadi teman-teman jangan berpikir kita itu udah bisa hidup sendiri, banyak hasil. Enggak, kita masih bergantung dana transfer dari pusat. Kalau misalnya nanti kita nggak bisa menimbulkan PAD kita yang tinggi, kita akan ketergantungan. Jadi nggak sehat APBD kita. Ya, yang sehat itu contoh misalnya DKI. Dari retribusi pajak lah sebagai tertinggi dia, Banten. Jadi kita harus berpikir mencari potensi untuk meningkatkan PAD kita. Gimana mau meningkatkan PAD? Narasumber dari Jakarta datang ke Banyuasin, nginepnya di Palembang. Ya? Karena di sini nggak ada hotel. Di sana ada yang yang lebih ya. Cuma maksudnya di sini loh, sekitar sini kota. Masyarakat kan nggak ada masukan buat retribusi. Nah, sehingga coba kita berpikir berapa tahun Banyuasin sendiri belum ada geliat ekonomi yang tinggi. Nah, ini harus kita bangun Bapak Ibu semua. Dengan cara apa? Trust. Saya berpikir nanti mungkin setiap Sabtu atau Minggu Kadis Perdagangan. Nah, Pak Alvin, mungkin ada kegiatan Pak yang ini apa, pasar kaget misalnya di sini, kuliner, UMKM. Jadi setiap minggu ramai alun-alun kita. Pak Indra juga bisa mantau Pol PP kan, tim ada keramaian, hidup, bakal balik jadi hidup. Pagi-pagi hari Minggu jalan santai dulu, lari, jogging, Mas Ariel, sudah itu baru lapar, haus, jajan. Dan ibu-ibu mungkin ada senam bersama, ya,
Tiap pagi carikan instrukturnya mana Kadis olahraga. Kadis olahraga nih. Dari instruktur, jadi nanti kita posting di Instagram, Facebook. Jadi seluruh pegawai punya Facebook, Instagram, posting kegiatannya. Wah, senam bersama. Apa di alun-alun ya? Alun-alun Taman Kota. Jadi semarak Pak, Banjarmasin jadi hidup. Jadi terasa gitu. Ada kehidupannya. Nanti tambah lagi kegiatan pengajiannya PKMT, Badan Kontak Majelis Taklim. Ya. Kan di tiap kecamatan ada kan tuh? Ada. Nah, tapi 3 kabupaten nggak ada. Ada tapi kegiatan pengajian setiap bulannya nggak ada. Ah, benar. Kegiatannya nggak rutin. Ya. Nah, kabupaten juga harus diadakan. Jadi sebulan sekali PKMT di pendopoan ini dari seluruh kecamatan perwakilan datang. Jadi ada aktivitas loh. Ya. Itu loh. Tuh. Ada aktivitas Banjarmasin. Ada yang mingguan yang sama-sama tadi mingguan, atau bulangan. Ekonominya jalan. Kontak. Terus gitu, tiap sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun terus muter terus. Nah, ini artinya kayak kita itu umroh naik haji. Itu energi makin besar. Yang lama kan makin besar. Makin besar energi itu. Gunung energi naik terus ke atas. Kayak itu. Gunung sekali terus. Tapi kalau misalnya pagi-pagi balik memang selesai, energinya buyar. Nah, coba sekarang rasakan energi di pendopoan ini. Coba rasakan. Gimana? Nikmat nggak? Nikmat. Gimana tadi Mas? Kita salat berjamaah dulu. Nah, Pokoknya urusan pagi tadi siap tadi. Pagi saya zikirin. Jalan hari. Jadi energinya nyebar. Jadi setiap ada yang masuk negatifnya jadi positif. Nama negatif positif. Bayangin aja Pak, Bapak di sini pun di Amerika sana. Gak ada kabel kan? Gak ada kabel, tapi bisa telepon. Itu apa itu? Gelombang elektromagnetik. Begitu juga transfer energi. Adil pemerintah ini. Kayak kemarin tuh kita simulasi karhutlah. Masyarakat lihat, makanya Kominfo informasikan bahwa pemerintah itu siap untuk mengawal ini. Tapi kita tidak berdoa untuk terjadi kebakaran. Tapi kita siap. Biar masyarakat kita merasa yakin dilindungi oleh pemerintah. Terus yang video tadi saya tampilkan pas sholat zuhur ada video Forkopimda. Biar masyarakat tahu Forkopimda yang kompak. Sehingga masyarakat terayomi. Satu lagi masuk barang itu kan? Masuk barang itu. Apalagi misalnya kegiatan ini menanam serentak, menanam cabai serentak, ya, maka inflasi. Sosialisasikan ke masyarakat yang di Pulau Sudan nggak tahu. Makanya kemarin para camat alhamdulillah sudah saya kumpulkan. Saya bilang Pak Camat tegak lurus, loyal, dewasa dan harus berpikir smart. Ya, harus dewasa dalam bekerja. Karena Pak Camat ini corong-corong kita untuk pembangunan di daerah-daerah. Nah, Bu Kadis Kominfo mana? Pak Kadis, camat-camat itu jadiin corong untuk informasi kita. Sehingga informasi di kecamatan itu sampai. Gimana caranya? Coba Pak Kadis pikirkan. Apa melalui medsos atau melalui spanduk
Nah, di kecamatan itu mungkin ada spanduk di titik tertentu, pasang satu spanduk di sini. Yang program Banyuasin, vendor dan sebagainya. Nah, di tiap OPD di depan kantornya saya minta untuk dibuatkan spanduk atau baliho program kegiatan strategis Bapak Ibu semua. Misalnya contoh dinas kesehatan dalam rangka polio, sebutkan situ polio, terus apa rabies, TBC. Untuk mencegah polio ini kami sudah menyiapkan pos pelayanan terpadu. Nah, itu. Pasang banner atau balihonya di depan kantor, sehingga masyarakat tahu yang digawikan oleh kami kesehatan itu ini terlihat. Jangan kalau masyarakat lewat depan kantor kadis kesehatan masuk bingung deh. Ini kadis kesehatan aku gawinya ya kali ya. Ya. Jadi berikan pemahaman. Apa kalau bahasa kerennya literasi kepada masyarakat, diedukasi masyarakat kita, sehingga masyarakat kita paham apa yang kita kerjakan. Nah, pasang foto Pak Bupati di situ. Jadi apa? Trust, kepercayaan itu ada, semangat masyarakat tuh. Ada yang awal kami nih di Banyuasin Pak Bupati biasa penjajaran. Kurang ada foto Pak Bupati itu, foto kadisnya keluar kan. Jadi sama-sama ngawal gitu loh. Jadi terlihat sinergitasnya. Yang kayak gitu kita kurang awas, kita kurang perhatian. Padahal itu berdampak besar. Nah, contoh sekarang di Sulsel, di Jogja, di Semarang, jam 10 Indonesia Raya. Jadi waktu di bandara berdiri dia Indonesia Raya. Bagus itu. Nah kalau kita di kantor kayaknya sudah ada Pak. Jam berapa? Jam 10 Indonesia Raya. Gantung jamnya Pak, kumpul tiap hari Senin ada Pak, jam 10. Yang son yang rusak OPD bukan hanya sudah ada son ya? Sudah ada son semua? Belum, enggak belum. Tapi kami setiap mana Pak? Apel di lapangan Indonesia Raya. Pasang Pak Indra, Pak Indra kan bisa paling berapa? Ujung-ujung apa di dinding-dinding itu. Setiap pagi ya, selamat. Sehingga teman-teman ASN itu sejuk Pak mengumpulkan. Nanti saya akan keliling ke masing-masing bidang asisten. Saya akan kalau minggu depan sudah terpasang soundnya masing-masing, dan untuk baliho banner sudah terpasang minggu depan, dan juga saya minta sesuai dengan edaran yang sudah berlaku setiap hari Senin dan Selasa ya, Selasa dan Kamis Indonesia Raya jam 10. Selasa Kamis jam 10 Indonesia Raya. Terus hari-harinya sholat busro, tapi putar aja kecil. Ya, suaranya sholat busro kecil di sekitar itu. Jadi setiap hari dengar sholat busro. Tapi jam 10 Indonesia Raya. Ya. Karena saya tahu Banyuasin itu memang nasionalisnya tinggi. Patung Bung Karno, patung Pancasila, ya. Tambah lagi nanti monumen Gerobak Sapi. Ya. Ini historisnya. Souvenir. Nah, teman-teman semua, saya ada nomor HP teman-teman di sini ya. Nanti kalau saya telepon tolong diangkat ya. Berapa nomor Bapak Pak? Contoh misalnya
Ibu Eni Sabta. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Nomor HP-nya benar belakang 707. Betul? Yang dulu. Nanti kalau saya telepon mau diangkat dulu ya. Terima kasih Bu. Terus Ibu Mary SKMSI. Ada. Ini Bapak. Ini. Nah, nomor HP-nya belakangnya 559 Pak Mary. Oh iya. Makasih Pak Sekdis. Mohon maaf saya kira tadi. Kalau Pak Mary itu ambil nama kayak saya. Kalau saya siapa Pak Farid. Kalau malah Farida. Biarin dulu lah. Iya gue yang kawan ini. Ada pantun itu loh Pak. Banyuasin Bapak Iqbal Hamid SKMSI. Aduh. Bapak Matrusi SKMSI. Kepala Bidang Kepemudaan dan Kepramukaan. Nah, nyala. Nomor telepon belakangnya 374. Dari struktur. Bapak Mas Farizal SE. Kemarin ketemu saya di Palembang ya? Iya Pak. Iya Pak. Nomor teleponnya belakangnya 89 kan? Iya. Sebentar coba lagi. Iya, yang bicara sampai ini. Intinya saya udah teman, jadi kalau misalnya yang kantor saya telepon, misalnya datang ke Perdokuan di sini ya, saya butuh cross check, saya kepala bidang, jadi nanti kepala bidang harus menguasai masalah masing-masing. Pak Kadisnya lagi dinas, tapi dia telepon izin ya Pak Kepala Dinas, Kepala Badan. Contoh kemarin tadi lagi di Palembang, yang ini saya servis. Jadi teman-teman itu adalah calon-calon pemimpin, calon-calon eselon 2. Jadi sudah harus dari sekarang menguasai permasalahan, harus menguasai apa yang dikuasai Kadis kabarnya sama, Kabin juga harus menguasai. Jadi jangan leader cuma eselon 4 Pak, aku cuma eselon 3 Pak. Tidak, justru lebih tajam di eselon 4 dan eselon 3. Kadang Kadis tahunya umum. Yang tahu detailnya ada di eselon 4 dan eselon 3. Makanya saya minta nomor HP. Ya, jalan. Paham Pak ya? Karena kan saya dulu nggak langsung eselon 2 Pak. Iya, jadi lurah Pak. Iya. Saya dari eselon staf eselon 4 dan eselon 3. Seperti bapak-bapak semua sama. Cuman bedanya kalau kita dulu ngaku cepat eselon 2, belum lah ditanya, nah kita sodor ke. Bukan yang itu maksudnya. Iya. Tahu ya. Iya. Jadi kalau misalnya bos jauh Pak, bos itu pengennya apa kita lah tahu. Masalah kita cacat tak tahu itu. Iya. Bos tuh maunya apa tuh sama baik, tahu. Jadi sebelum dia nak minta, kita lah tahu Pak, Bapak nak minta ini kan? Nah, Proposal gawe itu. iya. Ada gawe itu, ada di kita lah, ada lengkap. Jadi harus rajin teman-teman merekap. Ya. Kalau udah rekap, tak punya data.
KB. Jadi saya curiga yang diarah ke kantor itu data lengkap, takut diminta sama Pak Kadis, Pak Kaban. Ada nih? Lagi ditanya Pak Kadis, ya itu. Kalau baca Pak Kadis di kantor, aku di luar. Masih banyak sih, kita harus lengkap datanya. Jadi unsur staf yang baik, datanya harus lengkap. Sehingga di laptop saya dulu Pak Nur, panggil apa? Jadi saya itu Pak, kalau bekerja itu saya nggak mau sia-sia. Gitu loh, pagi, sore, kadang nggak kesempatan. Itu lah pegawai setengah mati dan dapat hasil rugi Pak. Baik-baik ini baik, ngaco itu Pak. Aku pengen maju, nah itu maksudnya karena dari diri kita, apalagi masih muda-muda, ya. Yang paling muda di sini selalu tiga siapa? Bu Rohani Pak. Jangan minder. Saya dulu pernah ngobrol sama Pak Andi Melarang di rumah. Saya dulu, beliau kan cepat jadi S1 di pemuda olahraga. Jadi dia bilang gini, saya nggak apa-apa mekar dulu nanti lagi, yang penting udah mekar dulu. Gitu. Nggak apa-apa, yang penting saya udah mekar dulu. Layu berikutnya kan sudah layu ya kan, maksudnya redup kan, karena terlalu cepat juga kan. Jadi nggak apa-apa, yang penting mekar dulu katanya. Nanti berikutnya usahakan. Jadi kita nggak tahu masa depan kita ke depan tuh apa. Kita jalan di bego. Jalan di bego. Layu sebelum berkembang. Nah itu bahaya. Layu sebelum berkembang. Kalau baca berkembang dulu baru layu kan. Awet tuh ya Pak. Awet tuh. Sehingga saya minta betul kepada teman-teman unsur staf yang mendukung pimpinan, sodorkan data ke pimpinan, clear, yakin baik sama pimpinan, percaya pimpinan tak pimpinan macam-macam untuk kepentingan organisasi. Itulah namanya kita loyal dan tidak lurus. Serahkan semua ke pimpinan. Insya Allah tenang hidup Pak. Tapi kalau kita kucing-kucingan apa? Kami Pak Kabanan minta dia keluar dia, datanya disimpan. Kalau zaman dulu tuh ngajarin, kalau nanti pakai di kantor itu password komputer itu kalau itu pegang harus. Itu ajaran zaman dulu itu. Iya. Jadi kau pasti dicari-cari gitu. Jangan Pak. Justru sekarang kita share informasi data, orang lain senang, orang lain happy, kita kepake. Jangan kita jadi orang yang dicari-cari karena kita sendiri memberikan data itu nggak langgeng Pak, banyak. Iya, nunggu waktu Pak itu. Iya, kaget ada saatnya dia pasti tidak terpakai. Itu sering terjadi. Dan dari informasi dari orang ke orang, ya, ayo salah Pak, pinter dari ngaruhnya. Iya, pinter Pak, tapi minteri. Jangan. Makanya saya alhamdulillah bisa langsung eselon 2 itu sekali open bidding langsung kebetulan pulang. Alhamdulillah waktu bidding nomor 1. Jadi kan saya mudah waktu itu Pak. Yang nomor 2, nomor 3 besar itu jauh senior dari saya. Beliau. Tapi karena Pak Menteri itu memang orang akademisi, profesor juga beliau kan, jadi beliau minta yang nomor 1 kunci, jangan digeser. Karena 3 besar itu kan berarti 3 besar nanti kan pimpinan yang pilih kan. Jadi kasih tahu ke PSD bagaimana bidding. Nah, udah masuk 3 besar,
itu kan dipilih. Tapi itulah karena pimpinan kita itu Pak Menteri Pak Tito itu memang akademisi, beliau profesor juga, dikunci lah yang nomor 1. Jadi nomor satu berani kering. Sehingga ada masa ada orangnya Pak. Jadi rezeki itu yang benar Pak. Jadi kalau pasti bahwa menteri kita bukan mau akademisi, uang politis, selesai Pak. Gajinya 3 itu mana yang baca? Pegawai yang ini. Ini Pak. Oh iya ini kan aja. Tapi nomor 1 Pak. Kakek dulu nomor 1 Pak. Jadi ada masalah. Jadi nggak baca kita belajar dengan Pak Amin. Ilmu Pak Amin pakai. Di masa ini mungkin iya ilmu Pak Amin. Tapi nanti di masa depan ilmunya Pak April yang dipakai. Jadi pinter-pinter kita melihat situasi dan kondisi. Nah, saat ini saya minta teman tegak lurus, loyal, kepala kemana, ekor kemana. Ya, dewasa. Karena kita ini ditunjuk karena kita sudah dewasa. Kalau anak-anak dikasih permen, cerita deh, aku dikasih permen sama om yang itu tadi, itu anak-anak. Tapi kalau dewasa dikasih permen, diam. Ini dari mana? Tadi ada nemu di sini tadi. Tidak perlu dicerita ke galau. Jadi kondusif, tenang, berpemerintahan adem. Ya. Tapi kalau setiap apa yang ditemukan di jalan kita bercerita, nah berarti kita masih anak-anak, belum dewasa. Harus bisa memilih dan memilah. Nah, saya minta betul kepada kita semua ASN Banyuasin, kita harus menjadi ASN yang dewasa. Ya, kita harus bisa memilah dan memilih buat kita kepentingan bersama, bukan kepentingan kita pribadi, tapi kepentingan bersama untuk memajukan Banyuasin yang kita sampai bersama. Mungkin itu yang saya sampaikan. Jadi ada beberapa kesimpulan. Pertama, belanja masalah. Jangan lupa nanti minggu depan di store ke masing-masing asisten. Kalau OPD langsung di ini rapatkan staf apa permasalahan di masing-masing OPD, sampaikan. Nanti setiap hari Senin saya akan cek progres penyelesaiannya. Mudah-mudahan bisa diselesaikan di waktu yang singkat, tapi tidak menimbulkan masalah itu. Itu pertama. Yang kedua, dalam rangka sosialisasi pembangunan di Banyuasin, saya minta peran dari masing-masing OPD, camat, kades, lurah itu mensosialisasikan apa yang dikerjakan masing-masing satker melalui baliho, banner, spanduk, medsos. Teman-teman yang ada di sini, tolong infokan kepada ASN yang lain tidak ada di sini untuk follow Instagramnya PJ Bupati Banyuasin. Itu media sosialisasi yang baik. Nanti Bu Titin ya, nah tolong di-share nanti di grup masing-masing. Saya mohon maaf waktu dilarang, saya masuk semua di grup WA OPD, tapi di Banyuasin saya nggak usah masuk deh. Nanti timbul teman-teman gelisah. Besar. Saya nggak mau. Saya pengen 5 bulan ini kita ada mandu mbak ya. Aku setuju. Ada saya perhatikan memang teman-teman OPD stres pas saya masuk di situ. Pindah ke rumah. Jadi ada yang bikin grup baru karena ini. Sehingga sampai masalah kecil pun saya tahu yang terjadi di OPD. Nah, saya nggak mau itu, saya pengen kita share santai, serius tapi santai. Pekerjaan harus selesaikan, teman-teman gak usah stres, kerjakan dengan baik, santai tapi gawian selesai, gitu kan. Ya. Terus yang kedua, setelah sosialisasi, yang ketiga, saya minta kepada teman-teman semua di ASN, mulai saat ini kita tunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap pembangunan di Banyuasin dengan pembangunan yang terlihat.
Jangan cuma harus di rapat, perjalanan dinas, dan lain-lain, tapi lebih kepada porsi pembangunan yang terlihat kepada masyarakat. Dan kesimpulan yang keempat, kita bangkitkan kembali semangat di Banyuasin dengan membangkitkan nilai-nilai historis yang ada di Banyuasin. Di OPD terkait misalnya seperti PUPR, ya, Dinas Olahraga, Pendidikan dan Kebudayaan, Dikbud, ya, itu difikirkan bagaimana membangkitkan historis Kabupaten Banyuasin yang berbeda. Gerobak sapi tadi. Nah, diwujudkan seperti apa? Apa gambar lomba menggambar gerobak sapi 17 Agustus misalnya. Misal ya. Contoh ini silakan nanti ini. Bisa kan? 17 Agustus lomba anak-anak menggambar gerobak sapi melambangkan semangat Banyuasin. Simpel baik, tapi dampaknya luar biasa. Anak-anak kita mulai kenal mulai sejarah gerobak sapi, pembangun semangat pendiri Banyuasin, para pesilat. Dan yang kelima, minta Dinas Perdagangan harus ya hidupkan kegiatan UMKM Banyuasin dengan kegiatan mingguan, misalnya pasar kaget atau pasar kuliner misalnya apa sebutnya, seminggu sekali di alun-alun Banyuasin. Sama dengan Kadis Olahraga, strukturnya. Nah, siap. Siap. Setiap minggu pagi. Nah, siap. Sama. Ya, seperti orang tahu tadi saya bilang, kegiatannya lagi. Terlihat ada sepi kotanya. Makin lagi. Dan yang keenam, saya mohon betul kepada para pimpinan, kepala dinas, terutama juga Pak Sekda, asisten, tolong pegawai kita yang ada di Banyuasin ini diperhatikan bukan hanya fisiknya saja, tapi kebatinan juga. Betul. Bahaya Pak. Kebatinannya itu ada melalui tadi pertama sosialisasi yang tadi Yuson tadi salah satunya. Kebatinan supaya tenang, sholat busro, terus Indonesia Raya jam 10, terus masuk kantor karena metabolisme sudah bagus, senyum, jangan cemberut, masuk kantor happy, bahagia, pulang kantor, pulang ke rumah juga bahagia. Kebatinannya dapat, karena setiap hari Senin ketemu sama kepala dinas, kepala badan, rapat mingguan. Jadi kalau ada yang sakit itu ketahuan, jangan bilang 2 minggu udah masuk baru tahu ternyata sakit. Nah, nggak boleh itu. Dia harus tahu, pemimpin kita harus tahu. Sehingga rapat mingguan itu ajang untuk komunikasi dengan staf. Sekaligus kita menyelesaikan permasalahan yang ada. Yang terakhir, kepada tim anggaran ya, di masing-masing OPD itu harus cermat, karena disinyalir di beberapa OPD, nggak banyak ya, gaji, honor itu kena revisi anggaran. Nah tolong ya, yang terkait dengan anggaran betul-betul dikunci, yang namanya gaji, honor, jangan sampai terkena revisi ya. Ini karena dulu saya juga 5 tahun saya di bagian perencanaan Kemendagri, jadi saya tahu bagaimana kerjanya Kemenq pada waktu mengevaluasi kami di Kemendagri. Mereka sisihkan dulu yang namanya listrik, air, gaji pegawai, itu disisihkan dulu, kunci dulu. Anggarannya boleh dikorek, tak boleh diganggu. Yang lain boleh. Nah ini pastikan supaya teman-teman dalam bekerja itu clear and clean. Tapi alhamdulillah nggak terlalu besar, cuma selisih sedikit. Tapi ya
menjadi catatan gitu, pemeriksaan BPK dan sebagainya. Nah, mulai ke depan pada waktu revisi bagian anggaran masing-masing menteri harus jeli terhadap anggaran pegawainya, honornya dan sebagainya. Yang melekat alim. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Ada pantun, minta cakepnya. Cakep. Kalau di sini cakep itu apa? Kalau di lahan itu laga. Alap, ringking, sama centel. Gitu ya. Kalau di sini apa? Laga. Cina. Laga ya. Laga. Belah Tegal. Instruktur, Bos. Misalnya gini, air teriak tanda dalam laga. Udah ini ya. Pakam. Kalau pakam itu Bos kayu, Pak. hah? Lokal wisdomnya nggak ide ya, nggak Iya. terlalu ini ya. Oke, kita minta cakapnya ya. Air beriak tanda tak dalam. Iya, jangan marah. Nelayan melaut di waktu subuh. Izinkan saya mengucap, kok salam nih? Bukan, salah itu tidak apa-apa. Mulai lagi acaranya. Yang nggak boleh itu kalau kita cak bener. Salah. Bener. Penyanyi terkenal namanya Rhoma Irama. Suka sekali makan buah kurma. Mari kita bersinergi bersama guna wujudkan Banyu Asin yang prima. Ini prima. Kalau dulu apa berkilau ya? Prima. Kalau sekarang berkilau. Prima, Pak. Prima. Hari ini prima, Pak. Prima. Kemarin berkilau. Satu lahan berfaedah bermartabat. Ya. Dulu. Berkilau. Sebenarnya itu ada singkatannya. Bersama Farid lahan keindahan. Cipta kebaru, Pak. Bermartabat. Cipta kebaru. Bersama masyarakat lahan maju. Intinya lahan maju bersama. Jadi ada singkatan. Prima, Banyu Asin prima. Untuk tagline-nya saya ikut aja. Kalau yang sudah ada ya kita ambil aja yang positifnya, misalnya berkilau, prima, apalah semua, ambil aja semua, Bangkit. Aduh. kita ambil semua. Intinya kita biasa. Jalan. Kita berdalih baik. Kilau itu rumusannya. Ya, mungkin itu. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Hasemda, Pak Asisten, para asisten, para kepala OPD, kepala bidang, Kabak, Kasubag, Kasubib, masih ada, fungsional, muda, media, dan seluruh staf KSN Pemkab Banyu Asin yang insya Allah semua kita dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih saya ucapkan atas perhatian dan kerjasamanya yang sungguh luar biasa. Kalau ada kata yang salah itu datangnya dari saya pribadi. Mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau saya simak tadi Pak PJ ini kayaknya ilmu filosofinya tinggi Pak. Jadi menyampaikan kepada kita nilai-nilai dalam bekerja, nilai-nilai dalam bergaul yang sangat tinggi, yaitu atur ritme pekerjaan. Nah ini penting Pak, ini yang kadang-kadang tidak kita sadari. Mulai bangun, bekerja, istirahat dan seterusnya, semuanya itu adalah untuk hidup, untuk bekerja dan untuk ibadah Pak ya. Mungkin izin saya menyampaikan salah satu ayat Al-Quran Pak. Dalam mengenai kita hidup ini ya sementara transit saja. Kehidupan yang kekal itu adalah di akhirnya. Ada lagi itu Pak, ayat Pak terkait dengan pelaksanaan tugas biar semangat. Khairun nas
anfa'ahum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna untuk yang lain, Pak. Saya kira ini penting untuk kita semua OPD, terutama para kepala OPD ini, mumpung kita menjabat ini, Pak, kalau memberikan yang sesuai bermanfaat, Pak. Tadi Pak Bupati sudah bilang bahwa kita harus berikan pembangunan atau tusi kita tuh kepada yang bermanfaat untuk masyarakat, yang nyata, jangan hanya rapat, mungkin BMT Pak ya, tugas ulang, studi banding, studi tiru, macam-macam. Studi sekarang banyak Pak, ada studi banding, ada studi tiru, macam-macam namanya. Tetapi sebenarnya Indonesia jalan Pak, TR. Jadi itu Pak, sebaik-baiknya manusia adalah ini Al-Quran dalam bentuk matrik. Nomor, masalahnya apa, barangkali mungkin dasar hukum dan sebagainya silakan, tapi sampai saat ini sebetulnya sampai di mana itu kita tindak lanjuti saran tindak lanjut. Jadi buat semacam matrik dalam bentuk matrik. Nomor, masalahnya apa, barangkali mungkin dasar hukum dan sebagainya silakan, tapi sampai saat ini sebetulnya sampai di mana itu kita tindak lanjuti saran tindak lanjut. Jadi buat semacam matrik. Teman-teman, demikian kita telah mendengarkan arahan penjabat Bupati Banjarmasin kepada para eselon 2, eselon 3, para jabatan fungsional yang tadi disampaikan di dalam. Sampai jumpa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.